kami menyampaikan bahwa pada Senin yang lalu 9 dari saksi yang dipanggil Polda tidak bisa memenuhi dan kita minta tunda setelah 17 Agustus. Dan kami waktu itu sudah sampaikan salah satu klien kami yakni Pak Abraham Samad datang, dan hari ini kedatangan Pak Abraham Samad menegaskan bahwa Pak Abraham Samad kooperatif dalam rangka memenuhi panggilan penyidik. Bukan berarti yang kemarin tidak datang juga tidak kooperatif, karena kami sesuai dengan KUHP juga sudah menyampaikan uzur atau permintaan untuk penjadwalan ulang, dan kami informasikan sampai hari ini belum ada jadwal ulang dari penyidik Polda Metro Jaya. Yang kedua, kami tegaskan bahwa pasal yang berkaitan dengan Pak Abraham Samad masih berkaitan dengan laporan yang disampaikan oleh Saudara Joko Widodo berkaitan dengan dugaan pencemaran dan fitnah 310 KUHP, 311 KUHP dan juga 27A Undang-Undang ITE, yakni menyerang kehormatan berdasarkan Undang-Undang ITE. Namun sangat disayangkan sampai hari ini belum ada satupun nama yang disebutkan oleh pelapor selaku korban pencemaran dan fitnah, yakni Saudara Joko Widodo, yang saat dikonfirmasi oleh media siapa nama yang dia laporkan dari 12 nama yang hari ini setelah ada SPDB surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi DKI yang ditembuskan kepada klien kami, sudah ada 12 terlapor, tapi tidak ada satupun nama yang disepil oleh Saudara Joko Widodo. Dan saya ingatkan kepada penyidik Polda Metro Jaya bahwa dalam konteks delik aduan, kekuatan menuntut secara hukum itu ada pada korban. Jadi yang perlu ditegaskan bukan memanggil klien kami untuk diambil keterangan, tapi memastikan kepada Saudara Joko Widodo siapa orang yang mencemarkan dirinya. Karena delik aduan tidak seperti delik umum. Kalau delik umum melaporkan pencuri, pencurinya siapa? Silakan Pak Polisi cari pencurinya. Tapi ini adalah delik aduan, harus jelas siapa yang memfitnah. Videonya kan sudah dikumpulkan, ada 24 video. Dari video itu siapa, dan terakhir sudah muncul 12 nama. Kita tidak ingin kita justru diadu domba dengan penyidik Polda Metro Jaya yang seolah-olah nama itu bukan muncul dari saudara pelapor Joko Widodo, tapi muncul dari Polda Metro Jaya. Padahal kepolisian Polda Metro Jaya tidak punya kewenangan bertindak untuk dan atas nama saudara Joko Widodo untuk menetapkan siapa orang-orang yang merasa merendah-rendahkan saudara Jokowi dan menghina-hinakan saudara Jokowi berkaitan dengan isu ijazah palsu. Yang ketiga, memang kami sejak awal melihat ada rencana jahat dalam kasus ini, yakni walaupun saudara Joko Widodo melaporkan dengan pasal pencemaran dan fitnah karena merasa direndahkan serendah-rendahnya, merasa dihinakan sehingga-hinakannya, tapi di sana diselundupkan pasal 35 Undang-Undang ITE dan 32 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 12 tahun dan 8 tahun. Dalam KUHP, jika ancaman pidananya lebih dari 5 tahun, maka penyidik punya kewenangan untuk menahan. Berbeda dengan pasal 310 KUHP dan 311 KUHP, termasuk 27A Undang-Undang ITE, karena ancamannya itu tidak sampai 5 tahun. Ya, 310 cuma 9 bulan, 311 4 tahun, kemudian 27A juga 4 tahun, menyerang kehormatan melalui sarana ITE. Artinya apa? Sejak awal, saudara pelapor, saudara Joko Widodo itu sudah punya niat jahat. Jadi keliru kalau dia tidak punya niat untuk memenjarakan rakyatnya dengan laporan yang dia buat. Terbukti dari laporannya ternyata penyidikan yang hari ini ditingkatkan dari penyelidikan ada pasal yang bisa untuk digunakan menahan. Adapun laporan-laporan lainnya baik oleh Lecumanan, Andi Kurniawan, Maret Samuel Seuken sebenarnya tidak memiliki nilai hukum karena hari ini kasusnya adalah ijazah Jokowi yang dipersoalkan, bukan ijazahnya Lecumanan. Bukan ijazahnya Andi Kurniawan, bukan ijazahnya Samuel Seuken. Jadi kami tegaskan, cara melapor yang nimbrung di persoalan dalam Jokowi ini justru akan menambah pecah belah anak bangsa. Dan hari ini sudah tidak penting lagi sepertinya apakah ijazah saudara Joko Widodo ditunjukkan atau tidak. Karena faktanya kami melihat masyarakat ditunjukkan atau tidak ada bedanya. Hari ini kita sudah terbelah. Hari ini anak bangsa tercerai-berai hanya karena membicarakan ijazah saudara Joko Widodo yang sejak awal semestinya saudara Joko Widodo bisa menunjukkannya dan segera melerai perpecahan di antara anak bangsa sehingga tidak perlu lagi ada yang saling lapor-melapor. Dan terakhir, kami ingin tegaskan bahwa tim advokasi tidak sendiri. Ya, untuk kasus Pak Abraham Samad ada dari LBH Jakarta, ada YLBHI, bahkan ada dari LBH AP Muhammadiyah, Pak Gufroni. Pak Gufroni nanti sampaikan statement Pak Gufroni.
Jadi jangan anggap bahwa yang concern dengan ijazah ini hanya tim advokasi, ada juga dari Kontras ya. Karena itu kami berpesan kepada kubu Joko Widodo, Anda sudah memulai perang semesta dengan melaporkan 12 orang terlapor yang namanya hari ini mulai disidik. Anda meskipun tidak mengaku bahwa 12 nama itu Anda yang laporkan, pada faktanya SPDB telah menunjukkan ada 12 nama terlapor yang diantaranya pelapornya adalah saudara Joko Widodo. Karena itu bagi kita rakyat yang cinta kebenaran, cinta keadilan, yang ingin memverifikasi tentang ijazah ini dengan pendekatan ilmiah, bukan dengan pendekatan reuni-reunian, bukan dengan pendekatan klaim pernah punya saudara atau kawan atau seterusnya, kita menyatakan siap melayani tantangan perang terbuka dari saudara Joko Widodo, dan kita akan buktikan bahwa di negeri ini keadilan masih ada. Dan yang terakhir, kepada institusi kepolisian, semestinya yang harus dikejar adalah Sylvester Matutina. Membantu kejaksaan untuk segera meringkus Sylvester Matutina yang sudah divonis 1,5 tahun, yang sampai hari ini masih bebas berkeliaran, bahkan mendapatkan fasilitas dari negara karena dia menjadi komisaris BUMN. Sekali lagi, kami sebagai rakyat tidak ridho uang rakyat untuk menggaji terpidana. Baik, kepada Bang Gufroni. Ya. Yang 12 terlapor itu boleh dirincikan nggak? Ya, 12 terlapor itu ada masuk klaster akademisi dan aktivis, ada yang masuk klaster jurnalis, ada yang masuk klaster media. Yang jurnalis ada 3, ya, Noviansa, Susilo, Arif Nugroho, dan Michael Sinaga. YouTuber kemarin ada tapi hanya menjadi saksi, yakni Sunarto. Termasuk Pak Abraham Samad, dugaan kami yang dipersoalkan adalah dalam kapasitas beliau yang punya program podcast Abraham Samad Speak Up. Selain itu ada klaster akademisi dan aktivis, yakni ada satu lagi YouTubernya Aldo Rido ya. Kalau klaster aktivisnya ada Egy Sujana, ada Kurnia Triroyani, ada Roy Suryo akademisi, Tifauzia Tiasuma akademisi, Rismon Syahnipar akademisi. Jadi ada setidaknya 3 atau 4 klaster, dan hari ini klaster-klaster pejuang kita inilah yang hendak dibungkam oleh saudara Joko Widodo menggunakan perangkat hukum yang ada di Polda ini. Ada lagi? Bang, terkait hari ini, baik. Hari ini tadi belum dijawab alat bukti, lalu dokumen-dokumen apa yang dipersiapkan? Karena belum masuk pemeriksaan, dan aneh memang di dalam surat panggilan hanya disebutkan tentang adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pasal-pasal yang saya sebutkan tadi ya, 311, 310 dan seterusnya. Hanya dirujuk pada peristiwa 22 Februari 2025, tetapi tidak dijelaskan peristiwa apa, berkenaan dengan kegiatan apa. Dan setelah kami klarifikasi dengan klien kami, Pak Abraham Samad, peristiwa di 22 Januari itu tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya. Dugaan kami memang dari penyidik ini ya sedang memeriksa banyak peristiwa, yang peristiwa awalnya di 22 Januari, tetapi selain 22 Januari, sebagaimana pemeriksaan saksi yang lainnya, juga ada pemeriksaan peristiwa yang lain. Di antaranya yang sudah terbukti pada saksi sebelumnya, peristiwa 26 Maret 2025 di Jakarta Pusat berkaitan dengan konferensi pers yang itu bagian dari rencana untuk ke Yogyakarta, begitu. Oke, siap. Bang, ada lagi sebentar ya dari Muhammadiyah, silakan.